Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai tips dan trik mengerjakan kompetensi manajerial. Tetapi sebelumnya, jika berkenan, silakan subscribe dan klik channel ini agar channel ini terus berkembang dan bisa bermanfaat. Seputar manajerial dari Permenpan, ada 8 kompetensi dari kompetensi manajerial. Yang pertama yaitu kompetensi integritas, yang kedua kerjasama, yang ketiga komunikasi, yang keempat orientasi pada hasil, yang kelima pelayanan publik, yang keenam pengembangan diri dan orang lain, yang ketujuh mengelola perubahan, yang kedelapan pengambilan keputusan. Hal ini sesuai dengan Permenpan RB nomor 38 tahun 2017. Baik, kita langsung saja tips dan triknya. Biasakan memahami isi soal terlebih dahulu. Kemudian, kaitkan soal dengan kisi-kisi Permenpan RB nomor 38 tahun 2017 tentang kompetensi manajerial dan level-levelnya. Tadi yang ada 8 kompetensi ya. Agar memudahkan kita untuk menjawab jawaban dengan nilai poin penuh atau nilai 4. Baik, kita langsung saja soalnya. Anda diminta oleh direktur perusahaan untuk menjadi ketua sekaligus penanggung jawab sebuah tim di kantor Anda. Padahal Anda merasa belum pantas, sebab masih ada manajer yang Anda anggap mampu. Sikap yang harus Anda lakukan adalah A. Mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran atau masukan dari manajer Anda. Yang B. Menerima permintaan tersebut dan dengan senang hati. Yang C. Menolak permintaan dan mengusulkan manajer Anda saja sebagai direktur. Yang D. Menerima tawaran tersebut agar Anda bisa naik jabatan sejajar manajer Anda. Seperti sebelumnya, tadi kan tipsnya adalah kan memahami isi soal dan mengaitkan dengan kisi-kisinya. Dari soal ini berkaitan dengan kompetensi apa ya? Ya, ternyata berkaitan dengan kompetensi kerjasama poin 2.2, yaitu berbagi informasi yang relevan atau bermanfaat pada anggota tim, mempertimbangkan masukan dan keahlian anggota dalam tim atau kelompok kerja, serta bersedia untuk belajar dari orang lain. Dari kompetensi kerjasama level 2.2 ini ada kata mempertimbangkan masukan dan keahlian anggota dalam tim kelompok kerja serta bersedia untuk belajar dari orang lain. Maka kita bisa menjawab pilihan yang poin penuh atau poin 4 adalah pilihan yang pilihan jawaban yang mendapat poin 4 adalah yang A. Mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran masukan dari manajer Anda sesuai dengan level 2.2. Sedangkan jawaban yang B berpoin 3, menerima permintaan tersebut dengan senang hati.
Yang C poinnya 1, menolak permintaan. Dan yang D poinnya 2, menerima tawaran tersebut agar Anda bisa menaik jabatan sejajar manajer Anda. Jadi jawaban yang poin penuh harus sesuai dengan levelnya. Kita lanjutkan soal berikutnya. Mengingat tingginya kasus aktif COVID-19 akhir-akhir ini, pemerintah mengeluarkan PPKM Mikro secara ketat. Merespon kebijakan tersebut, Ketua RT di kompleks saya mengadakan piket bergilir untuk memasok bahan makanan apabila di sekitar komplek perumahan ada warga yang terpapar COVID-19 dan mengharuskannya untuk isolasi mandiri. Sikap saya adalah A. Mengajukan diri menjadi koordinator yang bertugas mengingatkan kewajiban piket dan mempersiapkan segala kebutuhannya. Yang B. Mengusulkan warga lain untuk menjadi koordinator mengingat kewajiban piket dan mempersiapkan segala kebutuhannya. Yang C. Membantu program ini dengan menjaga diri saya tetap di rumah dan akan membantu kalau diminta saja. Yang D. Mengikuti semua kebijakan Ketua RT sebagai wakil pemerintah pada ruang lingkup yang kecil. Kira-kira soal ini sesuai dengan kompetensi apa ya? Ya, kompetensi integritas. Levelnya adalah 2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten dalam setiap situasi pada unit kerja terkecil atau kelompok kerjanya. Nah, ketika sudah mengetahui levelnya, maka kita bisa memilih jawaban yang bernilai 4 adalah yang D. Mengikuti semua kebijakan Ketua RT sebagai wakil pemerintah pada ruang lingkup yang paling kecil. Ya, karena sesuai dengan level 2.2, yaitu menerapkan norma-norma secara konsisten pada unit kerja terkecil atau kelompok kerjanya. Berarti unit kerja terkecilnya adalah RT. Ya. Kemudian yang A mendapat poin 3, yang B mendapat poin 1, dan yang C mendapat poin 4. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Anda ditawari oleh seorang staf HRD di sebuah instansi bahwa Anda bisa diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Namun Anda diminta sejumlah dana agar proses tersebut berjalan lancar. Sikap Anda adalah A. Memberikan dana tersebut asal Anda bisa bekerja di perusahaan itu. B. Menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik atau ikut seleksi. Yang C. Mempertimbangkan tawaran itu. Yang D. Melaporkan ulah oknum HRD itu kepada pimpinan perusahaan. Nah, setelah memahami isi soal, kemudian kita kaitkan dengan kompetensi atau level pada kisi-kisinya, maka soal ini termasuk kompetensi manajerial, kompetensi integritas. Levelnya adalah 2.2, menerapkan norma-norma secara konsisten dalam setiap situasi pada unit kerja terkecil atau kelompok kerja. Jadi jawabannya yang mendapat poin penuh atau poin 4 adalah
Yang B. Menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik atau ikut seleksi. Sedangkan poin C mendapat nilai 2, yang D mendapat poin 3, dan yang A mendapat poin 1. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.